kolaborasi Triple Helix ini akan mengantarkan kita ke era elektrifikasi. Kalau saya bicara era elektrifikasi itu pasti terjadi. Kewajiban kita adalah sekarang memetakan kapan shifting itu ya for negeri tercinta ini. Apa yang harus kita kelola agar negeri tercinta ini siap untuk shifting stage. Kita mengharapkan ada pandangan yang holistik tadi dari berbagai pihak yang tadi disebut oleh Pak Andang sebagai Triple Helix, sehingga bisa berkontribusi pada kualitas hidup bangsa Indonesia, terutama dalam hal tadi pencapaian net zero emission. Bersama ini kami nyatakan Seminar Nasional 100 Tahun Industri Otomotif Indonesia mewujudkan Indonesia Net Zero Emission seri yang keempat, yaitu strategi transisi pengembangan teknologi elektrifikasi dan manajemen unit in operation menuju net zero emission di Indonesia. Seminar ini resmi dibuka. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sekarang sudah dituntut untuk menuju seolah-olah yang paling bersih itu adalah kendaraan listrik. Betul. Kita harus menuju ke suatu kendaraan yang zero emission. Tetapi kita juga harus memikirkan pada saat menghasilkan kendaraan yang zero emission itu berapa emission yang sudah kita hasilkan. 2045 Indonesia keempat atau kelima terkaya dan termaju di dunia, dan itu adalah generasi adik-adik sekalian. Itu artinya sudah mulai bersiap untuk talent-talent masa depan. Nah, Toyota dengan pendekatan multiple pathway itu berusaha untuk mendekatin itu, apa yang terbaik buat Indonesia gitu. Kita harus menyiapkan SDM-nya. Nah, SDM ini kan bukan hanya di hulu saja di baterainya, tapi juga sampai di hilirnya. Ya, kita harus lihat ya, kalau kita tidak melakukan apa-apa, 2050 itu disaster, kelaparan dan sebagainya. Pelan-pelan gitu, kita harus transisi ke EV, ke green energy, cuma ya lagi-lagi harus diiringi dengan perkembangan infrastrukturnya kan, dengan EV charging stationnya, dengan power generationnya gimana, apakah renewable atau pakai batu bara gitu. Barusan saya nyoba Innova Zenix, ya itu cukup enak dibanding Innova sebelumnya. Yang paling utama sih hybridnya itu, dan fitur-fiturnya banyak banget yang baru, banyak yang biasa hanya ditemukan oleh mobil-mobil yang tingkat kelas atas ya, sekarang udah ada di Innova semua gitu, yang Zenix yang baru. Kijang Innova Zenix tipe Q hybrid. Nah, dari impresinya sendiri itu kalau misalnya dulu bawa Innova yang lama, all new Kijang Innova, pindah ke Zenix itu jauh banget bedanya. Kemudian juga dari rasa berkendaranya tuh udah beda, udah mirip sedan, tapi kita nggak riskan untuk misalnya masuk jalan rusak atau misalnya untuk banjir, karena kalau dilihat juga mobilnya masih tetap tinggi.